Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya bikin video mau menjawab pertanyaan sahabat LG Limba Official, tepatnya di tanggal 4 Agustus bulan 8. Video saya di bulan Agustus saya beri judul membangun usaha limbah. Nah, sahabat LG Limba Official bertanya atau komen yang dimaksud membangun usaha limbah atau rongsok itu di mananya, begitu maksudnya, bagaimana caranya. Nah, oke, saya akan menjelaskan sepengetahuan saya dan sepengalaman saya kawan. Di sini saya akan menjelaskan gimana cara membangun usaha limbah atau rongsok supaya kita tetap jalan dan tidak putus. Maksudnya begitu. Jadi kita ini kan usaha dari nol sampai besar secara ilmu perdagangan atau ulet, tekun, rajin, dan pintar-pintar kita mengelola usaha kita sendiri sahabat. Di sini saya menekankan, di sini saya bukan bosnya. Sekali lagi saya bukan bosnya. Saya sekedar tukang kuli. Cuman saya sebagai tukang kuli ngikut juragan saya kurang lebih sudah hampir 10 tahun sahabat. Hampir 10 tahun. Jadi 50% kalau ibarat sekolah itu insya Allah saya udah bisa. Maksudnya kalau masalah rezeki atau nasib atau takdir itu bukan kita yang ngatur, tapi kalau merubah kita mencoba untuk merubah, begitu sahabat. Oke, saya mau menjelaskan begini sahabat. Yang dimaksud saya membangun usaha rongsok supaya tidak putus itu saya ambil contohnya begini kawan. Saya ambil contohnya juragan saya, usaha limbahnya itu main di segala jenis kawan. Main di segala jenis. Kardus. Nah, ini plastik. Terus aqua gelas, bodong, terus besi. Ini sahabat, ini besi nih. Besi. Terus ini seng, spandek kita kumpulin, paralon, terus emberan, botol beling, terus ini tong nih, tong besar nih kita jual bijian, jual istilahnya jual pakai. Nah, terus kayak karpet, sendal, kulit kabel, aluminium, tembaga, kuningan, terus apalagi ya, kadang-kadang kita beli loakan. Nah, hampir semua jenis rongsok kita, juragan kita berkecimpung atau berputar di situ kawan. Nah, yang saya maksud membangun usaha limbah supaya tidak putus itu begini kawan. Salah satu jenis limbah coba dipertahankan atau ditampung. Ingat nih, salah satu jenis limbah ditampung. Jadi juragan kita membangun usaha supaya tidak putus atau bisa terus berputar itu nih. Salah satunya ini nih sahabat. Nih salah satunya ini sahabat nih. Ini bodong kotor sama gelas aqua kotor begitu kawan. Jadi bodong kotor sama aqua gelas kotor itu kita belinya kan gabruk 1.500. Nah, sepengalaman saya 10 tahun terakhir ini khusus bodong sama aqua gelas itu nggak ada yang sampai harga 2.000 rupiah tuh, nggak ada. Setahu saya, seingat saya. Mungkin kalau saya nggak ingat, nggak tahu juga ya, namanya juga manusia. Tapi seingat saya nggak ada yang sampai 2.000 bodong bersih atau aqua gelas bersih itu nggak ada sampai jatuh 2.000. Nah, ini kita tampung. Kita belinya kan 1.500. Kita tampung nih. Nanti suatu saat kalau kita membutuhkan modal atau lagi krisis,
Nah baru kita kerjain dibersihin, terus kita rilis begitu. Jadi untuk menyambung modal. Jadi kalau sahabat atau kawan LG Limba Official di luaran sana yang berkecimpung di limbah semua jenis main, terserah sahabat mau nampungnya nampung apa. Kebanyakan yang saya lihat para bos-bos itu nampungnya jenis logam, maksudnya jenis aluminium sama besi. Nah itu setahu saya yang sering saya lihat bagi sahabat pelaku limbah rongsok yang main di segala jenis. Lain bedanya kalau yang pelaku rongsok itu yang cuman main di besi doang, atau main di aluminium doang, atau main di ember doang. Jadi begitu dapat kerjain langsung jual, kalau di segala jenis ada pasti salah satu yang ditampung untuk istilahnya bikin tabungan atau bikin kas permodalan limbah, begitu maksudnya sahabat. Jadi untuk yang kemarin bertanya di video saya yang bulan Agustus tanggal 4, cara membangun permodalan limbah biar nggak putus. Nah sekali lagi saya bikin video begitu kawan. Jadi juragan saya menampung salah satu jenis ini nih, jenisnya bodong kotor sama gelas kotor. Jadi kita tampung terus, pokoknya selagi yang lainnya bisa diputer, bisa buat jalan, bisa buat makan, bisa buat ngisi, ya ini ditampung terus. Nah nanti suatu saat kalau kita lagi krisis atau istilahnya genting di permodalan, nah ini salah satu alternatif kas atau tabungan limbah rongsoknya kita kerjain, bersihin, baru kita rilis. Begitu sahabat. Jadi modal itu nggak sampai putus, jadi berputar terus begitu kawan. Nah terus begini kawan, cara berdagangnya jangan monoton. Begitu kawan. Yang saya maksud monoton itu begini, kita beli besi dipotong terus dijual ke pabrik, terus kita beli paralon tuh kayak yang itu tuh kecil-kecil tuh yang buat sanyo, kita dapat terus jual ke pabrik. Enggak begitu kawan, enggak. Jadi cara jualnya enggak monoton. Nah kayak ini tumpukan besi nih, kalau kameranya jelas di HP saya nih, ini ada pipa batangan, ada plat, ada behel-behel yang lurus. Nah cara berdagangnya supaya kita untungnya bisa lebih, kita tampung yang bagus nih, kita pisahin yang bagus, yang masuk bahan maksudnya. Nah dan nanti suatu saat kalau ada orang yang butuh nih, butuh pipa sekian meter, butuh behel yang lurus, ini kita bisa jual dengan mengikuti harga material, walaupun nggak sepenuhnya harga material, begitu kawan. Jadi cara berdagangnya begitu kawan. Nah biar untungnya agak lebih, nanti kita jual cara material. Misal begini, besi di pabrik 6.000 atau 6.500 sekilo, kalau kita pisahin termasuk bahan, kita jualnya 1 kilo bisa 12.000. Nah begitu kawan cara berdagangnya, biar untungnya lebih. Toh kalau kita modalnya pas-pasan, ya yang penting ada untung, begitu kawan. Alhamdulillah nih kawan, ini kardus dapat tadi siang nih, belum saya bongkar. Nanti besok pagi kita bongkar kardus kawan. Nah ntar 2 hari berikutnya kita jual ke pabrik, begitu sahabat. Jadi untuk yang kemarin masih bertanya maksudnya cara membangun permodalan usaha, begitu sahabat. Jadi kita yang orang-orang kecil yang modalan pas-pasan, nah satu tadi itu giat, rajin, ulet, terus gimana caranya bisa usaha kita panjang terus, begitu kawan, supaya tidak putus. Nah cara juragan saya begitu, termasuk saya yang ngasih sarannya juga begitu kawan. Jadi nah ini kita tampung, nggak bakalan dikerjain kawan, tumpuk terus sepenuhnya. Nanti kalau
modal kita udah mulai tipis atau bisa dikatakan mulai krisis, baru kita bongkar, beresin, rilis, jual ke pengepul besar atau ke pabrik. Begitu kawan. Oke. Kalau sudah jelas, terima kasih kalau sudah menyimak, dan terima kasih sudah mendukung channel saya yang baru pemula ini kawan. Kalau toh di sini di video ini ada ilmu atau ada pengetahuan, syukur alhamdulillah. Berarti video saya bermanfaat. Kalau bagi kawan LG Limbah Official atau yang belum subscribe atau yang sesama tukang limbah cuman ini video nggak masuk, ya abaikan saja kawan, karena saya juga nggak ahlinya atau bukan ahli pedang.